Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di course Docker, Deployment with Docker, bersama saya Rupi Abdullah, AI Full Stack Engineer. Oke, di sini kita akan belajar yang pertama adalah Introduction to Containerization and Docker. Containerization adalah sebuah metode untuk mengemas aplikasi dan dependensinya bersama-sama dalam sebuah kontainer. Ini memungkinkan aplikasi untuk dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan komputasi. Tidak seperti metode tradisional di mana aplikasi bergantung pada sistem host untuk library dan rantainya. Containerization mengisolasi aplikasi di dalam kontainernya membuatnya independen dari lingkungan host. Seperti yang dilihat di sini adalah container application. Di sini ada aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, dan E sampai F. Di bawahnya ada Docker engine-nya. Baru di bawahnya ada host operating system, baru di bawahnya ada infrastruktur. Jadi kita bisa mendeploy beberapa aplikasi secara terisolasi di dalam operating system yang sama dengan menggunakan Docker. Kenapa sih containerization itu penting? Ada beberapa alasan mengapa containerization sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Yang pertama adalah portabilitas. Kontainer mencakup semua dependensi yang dibutuhkan untuk sebuah aplikasi yang memastikan bahwa ia dapat dijalankan pada sistem apapun yang mendukung containerization. Yang kedua adalah konsistensi. Kontainer menawarkan lingkungan yang konsisten untuk aplikasi dari pengembangan hingga produksi, mengurangi sindrom berfungsi di mesinku saja. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi sumber daya. Kontainer membagikan sumber daya sistem host seperti OS dan kernel, membuatnya lebih ringan dibandingkan dengan mesin virtual tradisional. Kemudian ada skalabilitas dan orkestrasi. Kontainer dapat dengan cepat dijalankan atau dimatikan dan dikelola dengan mudah dalam cluster, yang sangat penting dalam arsitektur microservice atau sistem terdistribusi apapun. Yang terakhir adalah isolasi. Kontainer menyediakan isolasi lingkungan, memastikan bahwa setiap aplikasi hanya memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkannya yang meningkatkan keamanan. Pengenalan terhadap Docker. Docker adalah platform yang memanfaatkan teknologi containerization untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi. Docker menyediakan antarmuka yang mudah digunakan dan seperangkat alat untuk membuat dan mengelola kontainer. Ini memiliki ekosistem yang luas dan set yang kaya dari API, menjadikannya salah satu platform containerization yang paling populer yang tersedia. Kontainer Docker berbasis pada image jadi image nanti akan kita bahas juga di video-video yang berikutnya. Jadi image itu seperti kayak kumpulan set package semua dengan library-nya dan aplikasi yang sudah terinstall di dalamnya, yang sudah siap nanti dijalankan sebagai kontainer. Seperti itu. Apa sih perbedaannya dengan antara kontainer sama virtual machine? Meskipun containerization dan virtualisasi keduanya bertujuan untuk menyediakan isolasi dan portabilitas, ada beberapa perbedaan mendasar. Yang pertama adalah overhead sumber daya. VM atau virtual machine mencakup sistem operasi lengkap yang bisa memakan banyak sumber daya sistem. Kontainer di sisi lain membagikan OS sistem host, membuatnya lebih efisien. Kemudian waktu mulainya, VM bisa memerlukan waktu yang cukup lama untuk booting, sedangkan kontainer bisa dimulai hampir seketika. Manajemennya, VM umumnya lebih sulit untuk dikelola dan diorkestrasikan dibandingkan dengan kontainer, yang bisa dikelola secara efisien oleh alat orkestrasi seperti Kubernetes. Kemudian isolasi, meskipun kontainer menawarkan tingkat isolasi yang baik, VM memberikan isolasi yang lebih kuat karena mereka adalah unit independen dengan kernelnya sendiri, berbeda dengan Docker. Containerization dan virtualisasi juga bisa saling melengkapi dalam skenario tertentu. Misalnya kontainer bisa dijalankan di dalam VM untuk menggabungkan manfaat isolasi dari VM dengan efisiensi dan portabilitas dari kontainer. Yang dimaksud dari statement terakhir itu adalah terkadang apabila kita membutuhkan beberapa aplikasi ini. Kan Docker itu dia nggak bisa isolasi sumber daya ya. Kayak contoh nih, satu buah aplikasi hanya boleh dijalankan di satu core atau RAM 1 GB aja. Mereka itu saling sharing antara satu application atau satu container di container yang lainnya. Nah, nanti kita bisa membagi
kontainerisasi, maksudnya membagi aplikasi tersebut ke beberapa VM terlebih dahulu untuk membagi resource-nya, kemudian baru di dalamnya kita jalankan kontainer untuk masing-masing VM. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja kalau dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima